Hai adik-adik semua, senang kembali bertemu dengan saya Mr. Beans. Hari ini kita akan mempelajari tentang dinamika rotasi bagian yang pertama, khususnya bagi kamu yang saat ini berada di kelas 10 atau 11 SMA. Di bagian pertama ini kita akan mempelajari tentang torsi atau momen gaya. Nah, istilah torsi atau torka ini sama dengan torka, itu sering kita dengar. Nah, kalau kamu perhatikan gambar dari daun pintu di sini, tentu di sini ada yang namanya engsel, ya. Engsel, ingat engsel di sini nanti biasanya berfungsi sebagai poros putar. Jadi terbuka atau tertutupnya daun pintu itu dia berputar di engsel ini. Nah, kenapa jarak antara engsel dengan handle atau pegangan daun pintu ini selalu berjauhan? Tentu dia memiliki suatu maksud atau tujuan agar apa? Agar gaya yang kita berikan itu dia lebih kecil, ya. Ketika kita mendorong atau menarik pintu itu lebih kecil. Nah, sebenarnya apa itu pengertian torsi? Jadi torsi atau torka ini menyatakan ukuran kecenderungan gaya untuk memutar atau merotasikan suatu benda tegar terhadap titik poros tertentu. Atau boleh kita simpulkan juga torsi atau momen gaya ini menyatakan hasil kali antara gaya F dengan lengan gaya. Nah, di sini lengan gayanya itu D. Jadi secara matematis kita boleh tuliskan bahwa torsi tau, ya. Jadi ini adalah simbol tau, ditulis dengan to, dibaca dengan tau, ya. Itu sama dengan F dikali dengan D. Di mana F itu adalah gaya, satuannya Newton, D itu lengan gayanya, satuannya meter. Nah, Newton dikali meter ini sama dengan joule. Berarti boleh juga kita simpulkan bahwa torsi itu sama dengan energi atau usaha, ya, karena satuannya sama dengan joule. Nah, tentu dalam hal ini nanti ketika kita mau menentukan momen gaya atau torsi, ada syarat yang harus kita penuhi. Ya, apa syarat yang harus kita penuhi? Syaratnya itu adalah antara gaya dengan lengan gayanya itu dia harus tegak lurus. Nah, ini syarat yang harus kamu perhatikan. Nah, bagaimana jika gaya F yang bekerja pada jarak R itu tidak tegak lurus terhadap sumbu putarnya? Kalau ada diperhatikan di sini bahwa poros O dengan gaya yang bekerja F, dia belum tegak lurus. Artinya dia masih membentuk sudut sebesar theta terhadap bidang datarnya. Maka langkah yang pertama kita harus uraikan supaya tegak lurus. Nah, ketika F ini kita uraikan terhadap bidang horizontal, maka kita dapatkan F cos theta, di mana F itu akan menjepit atau mengapit sudut theta, makanya dia cos. Kemudian kalau ini kita uraikan ke bidang vertikalnya, maka dapat dia F sin theta. Nah, jadi antara poros putar R, ya, dengan R ini dia sudah tegak lurus. Nah, jadi dalam hal ini nanti kita dapatkan bahwa torsi itu sama dengan F dikali R sin theta. Nah, di sini dia dikasih simbol vektor. Jadi ingat bahwa torsi ini juga adalah merupakan suatu besaran vektor. Tentu adik-adik masih ingat yang namanya vektor itu adalah besaran fisika yang memiliki besar dan juga memiliki arah. Nah, perhatikan di sini bahwa theta itu adalah sudut yang dibentuk antara gaya dengan sumbu putarnya, ya, atau bidang datarnya. Nah, bagaimana kita menentukan arahnya? Kalau ada diperhatikan di sini, ini contohnya adalah baut yang mau kita coba buka dengan kunci Inggris. Nah, ketika gaya F ini diberikan pada kunci Inggris yang arahnya dari atas ke bawah, maka kunci Inggris ini kecenderungannya akan bergerak searah jarum jam. Oke? Nah, jadi di sini dalam menentukan arah torsi itu ada kesepakatan. Nah, perhatikan ada di sini
bahwa ketika gaya itu ketika bekerja dia searah jarum jam, maka kita kasih tandanya positif, berarti torsinya positif. Sebaliknya kalau dia melawan perputaran jarum jam, tandanya negatif. Tapi hati-hati di sini adik-adik ya, bahwa ini hanya suatu kesepakatan. Boleh nggak searah jarum jam itu tandanya negatif? Boleh ya. Tapi kalau kita sudah sepakat searah jarum jam positif, berarti kita harus tetap konsisten. Dan dia harus tegak lurus ya, harus tegak lurus terhadap porosnya. Oke. Nah, kalau misalkan gaya yang bekerja pada suatu poros itu lebih dari satu, maka kita buat dia dalam bentuk matematiknya sigma ya, sigma tau itu sama dengan sigma I ya, berapa banyak vektor gayanya dikali dengan lengannya ya. Jadi kalau kamu perhatikan di sini, ini misalkan suatu tiang ya sebagai poros putarnya yang ini, kemudian suatu benda bergerak. Jadi bisa berotasi searah jarum jam seperti ini, berarti tandanya positif, dan bisa juga melawan jarum jam tandanya negatif. Oke. Sehingga kalau kita coba perhatikan gambar di sini, berarti F1 itu kecenderungannya itu adalah melawan jarum jam, berarti tandanya minus. Sementara F2 itu kecenderungannya searah jarum jam tandanya positif, dan F3 juga searah jarum jam tandanya positif. Sehingga kalau ditanya, katakan ini titik O, maka sigma tau ya, jumlah momen gaya di O itu berarti sama dengan F1-nya minus, berarti minus F1 dikali R1 plus F2 dikali R2 plus F3 dikali dengan R3. Nah, inilah dia persamaan untuk menentukan momen gaya di titik O. Oke, bisa dipahami di sini adik-adik ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh yang pertama ya. Kita lihat contoh yang pertama. Perhatikan gambar di sini. Batang peki ya. Jadi batang peki itu panjangnya 2,4 meter, masanya diabaikan. Dipengaruhi oleh 3 gaya, F1 dan F3 sama 40 Newton dan F2, F4 itu 20 Newton. Jika AB sama dengan BQ. Jadi perhatikan ada di sini, AB sama dengan BQ dan AP ya, AP ini sama dengan AK. Berarti karena PQ itu adalah 2,4 meter, berarti ini adalah 1,2 meter. Oke. Berarti AB-nya sama dengan BQ, berarti ini menjadi 0,6 meter. Berarti ini juga 0,6 meter. Bisa dipahami adik-adik ya. Nah, yang diminta apa di sini? Maka momen gaya terhadap titik P. Berarti P itu adalah sebagai poros. Berarti P ini sebagai poros. Nah, ingat, kalau di poros ada gaya, berarti di sini lengannya 0, berarti dia tidak akan menghasilkan torsi, sehingga F1 bisa kita abaikan. Nah, perhatikan di sini F2 dan F4 dia belum tegak lurus terhadap poros. Berarti ini harus kita uraikan supaya tegak lurus. Berarti F2 itu akan kita dapatkan hasil proyeksinya menjadi F2 karena dia tidak kejepit berarti sinus 53. Oke, berarti ini udah tegak lurus. Nah, begitu juga F4 kita coba uraikan. Berarti hasil proyeksinya itu adalah F4 dikali dengan sinus 53. Nah, tentu adik-adik masih ingat untuk mencari berapa sudut 53. Ya. Ingat kalau dia 37 berarti di sini 3. Berarti ini 4, berarti ini 5. Berarti kalau ini 37 berarti ini 53. Berarti sudutnya di depannya itu menjadi dapat kita tentukan ya. Nah, sekarang kalau kita coba cari, berarti sigma tau di P itu sama dengan, berarti F2 itu kecenderungannya searah jarum jam ya. F2 searah jarum jam berarti tandanya positif. F2 dikali dengan sinus 53, lengannya berapa Dedek? Lengannya berarti 1,2. Kemudian F3 juga searah jarum jam, berarti ditambah
F3 dia udah tegak lurus ya. Ini F3 nggak usah kita uraikan. Dikali dengan berarti 1,2 tambah 0,6 berarti 1,8. Kemudian F4 itu dia kecenderungannya melawan, berarti minus F4 sinus 53 dikali lengannya berarti 2,4. Oke. Berarti ini sama dengan F2-nya diberitahu 20, berarti 20 dikali, berarti sinus 53 itu adalah 4/5 ya, 4/5 dikali 1,2 plus F3-nya diberitahu 40, berarti 40 dikali 1,8 dikurang F4 diberitahu di sini 20 ya, dikali dengan sinus 53 berarti 4/5 dikali lengannya 2,4. Oke. Berarti ini kalau kita sederhanakan, ini kemari kita dapatkan 4, berarti 16 dikali dengan 1,2 itu kita dapatkan nanti 19,2 plus 40 kali 1,8 72 dikurang ini kemarin kita dapatkan 16 4 ya, berarti 16 kali 2,4 berarti itu hasilnya berapa Dedek? Berarti itu dapatnya 38,4. Sehingga ini kalau kita sederhanakan ini nanti hasilnya 52,8 Newton meter. Nah, di sini hasilnya positif, itu menyatakan bahwa torsinya itu adalah searah dengan jarum jam. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Sekarang kita lihat contoh nomor 2. Perhatikan di sini ada roda ya, dua buah roda dengan jari-jari berbeda dan kedua roda itu sepusat. Nah, roda yang kecil 10 cm dan roda yang besar 20 cm. Yang diminta adalah tentukanlah momen gaya total yang bekerja pada roda seperti gambar. Berarti di sini kita anggap porosnya itu berarti O. Jadi yang diminta adalah sigma tau di O. Nah, berarti kalau ada diperhatikan di sini bahwa semua gaya-gaya yang bekerja pada roda di sini dia sudah tegak lurus ya, karena dia menyinggung. Dia semua udah tegak lurus terhadap porosnya. Ini juga sudah tegak lurus ya, tegak lurus. Yang ini juga sudah tegak lurus. Oke, berarti kita nggak perlu menguraikan lagi. Sehingga dari sini kita dapatkan F1 itu kecenderungannya searah jarum jam, berarti positif. Berarti F1 dikali lengannya B. Kemudian F2 juga tandanya positif ya, karena searah berarti ditambah F2 dikali lengannya B. Sementara F3 itu melawan jarum jam, berarti tandanya negatif. Berarti dikurang F3 dikali lengannya itu adalah roda kecil, berarti A. Oke, berarti ini sama dengan F1-nya 9 dikali B itu 20 cm, kita ubah ke meter berarti 0,2, sementara A itu 10 cm berarti 0,1 meter ya, ini meter. Berarti 0,2 ditambah F2-nya diberitahu 10 dikali 0,2 dikurang F3-nya 12. Jadi hati-hati adik-adik di sini bahwa 30 derajat ini itu hanya sebagai pengecoh ya. Jadi perhatikan bahwa F3 itu sudah menyinggung lingkarannya ya, menyinggung lingkaran berarti udah pasti tegak lurus terhadap poros. Sehingga F3 12 dikali lengannya 0,1. Berarti ini sama dengan 1,8 ditambah 2 dikurang 1,2. Maka ini kalau kita coba hitung berapa Dedek, kita dapatkan 2,6 Newton meter. Nah, itu dia torsinya. Berarti tandanya positif, berarti juga searah jarum jam. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh nomor 3. Nah, perhatikan di sini 5 gaya bekerja pada bujur sangkar yang sisinya 10 cm seperti gambar. Nah, yang diminta adalah berapa resultan momen gaya dengan poros di perpotongan diagonalnya. Berarti kalau gambar ini kita coba pindahkan kemari ya, maka
yang diminta adalah torsi di O ini ya, di perpotongan diagonal. Nah, perhatikan di sini ada 5 buah gaya. Maka langsung aja perhatikan yang diminta adalah sigma ya, jumlah torsi di O. Ingat tanda-tandanya. Berarti kalau kita lihat di sini, F1 itu kecenderungannya adalah melawan jarum jam, berarti tandanya negatif. F2 juga tandanya negatif. F3 juga tandanya negatif ya, melawan jarum jam. Kemudian F4 bagaimana Dedek? Juga negatif ya, negatif. Sementara F5 itu tandanya positif. Nah, masing-masing F1, 2, 3, dan 5 itu udah tegak lurus ya terhadap poros. Sementara F4 itu belum tegak lurus. Maka kalau ini coba kita uraikan ke bidang horizontalnya ini, maka kita dapatkan Fx itu adalah F cos 45. Kemudian ini coba kita uraikan kemari, maka kita dapatkan menjadi F4 sinus 45. Oke? Sehingga dari sini kita langsung dapatkan, karena sisinya 10 cm, berarti semua lengannya itu adalah 5 cm. Ya, jadi R atau lengannya L itu adalah 5 cm. Kita ubah ke meter berarti 0,05 meter. Oke. Nah, berarti dari sini kita dapatkan F1 tandanya minus ya, kita tandanya minus F1 dikali lengannya 0,05 dikurang F2 ya, F2 dikali lengannya. Berarti kalau ini gayanya berarti lengannya di sini ada deh ya. Kalau ini tadi lengannya berarti yang ini. Nah, F2 dikali 0,05 juga. Kemudian dikurang F3 dikali lengannya, berarti ya lengan F3 yang ini ya. Berarti 0,05. Nah, kemudian dikurang lagi. Nah, F4 untuk yang cosnya berarti F4 dikali dengan cos 45, lengannya 0,05 dikurang F4 sinus 45 dikali lengannya 0,05, dan yang terakhir kita lihat F5 itu searah jarum jam, berarti F5 dikali dengan 0,05. Oke. Nah, berarti ini sama dengan 10 dikali 0,05 dikurang F2-nya 4 dikali 0,05 dikurang F3. F3 berarti 10 dikali 0,05 dikurang F4-nya itu adalah 5 akar 2. Cos 45 adalah setengah akar 2 dikali 0,05. Kemudian dikurang F4 juga berarti 5 akar 2 dikali setengah. Sinus 45 adalah setengah akar 2 dikali 0,05 ditambah F5 itu adalah 9. Berarti 9 dikali 0,05. Oke, bisa sampai sini adik-adik ya. Maka dari sini akan kita dapatkan hasilnya itu menjadi yang ini berarti minus ya. Ini minus 0,5 dikurang ini berarti menjadi 0,2 ya, ini 0,2, ini kurang lagi 0,5. Kemudian adik-adik perhatikan ini akar 2 kali akar 2 dikali setengah berarti tinggal 1 ya. Berarti itu menjadi hasilnya 5 dikali 0,05 berarti dikurang 0,25. Nah, ini juga sama ya. Berarti ini dikurang lagi 0,25 dikurang 9 dikali 0,05 berarti 0,45. Oke. Sehingga dari sini kalau ini tambah ya, ini tambah. Sehingga ini kalau kita coba sederhanakan, minus 0,5, minus 0,2, minus 0,5 itu menjadi minus 1,2, ini 0,5 berarti ini sama dengan minus 1,70 dikurang 0,45 ya, ini tambah 4,5 itu sama dengan minus 1,25 Newton meter.
Nah, tanda minus di sini itu menyatakan apa? Itu menyatakan berlawanan dengan jarum jam. Berarti jawabannya apa? Yang A. Oke, bisa dipahami adik-adik ya sampai sini ya. Kemudian kita lihat contoh yang berikut. Nomor 4. Sebuah sistem roda dengan poros yang sama bebas berputar terhadap sumbu tanpa gesekan melalui pusat bersama roda dan tegak lurus terhadap bidang kertas atau gambar. 5 gaya dikerjakan dalam arah tangensial terhadap tepi roda seperti gambar. Yang diminta adalah besar momen gaya resultan pada sistem terhadap sumbunya. Berarti total resultannya ya terhadap sumbu, katakan titik O. Berarti di sini kita dapatkan sigma tau di O itu sama dengan, nah kita lihat dulu F ini. Berarti kecenderungannya searah jarum jam, berarti ini tandanya positif. F2 ini juga tandanya positif. Kemudian F5 ya, ini juga tandanya positif. Kemudian F3 ini tandanya positif. Dan F2 ini melawan jarum jam, berarti tandanya negatif. Oke, bisa dipahami sampai sini ya. Sehingga kalau kita masukkan, berarti 2F dikali lengannya itu adalah R, ditambah F dikali lengannya berarti 2R, kemudian ditambah 5F, lengannya berarti 2R, ditambah 3F, lengannya berarti R, kemudian dikurang 2F, lengannya berapa Dedek? Berarti 2R. Sehingga dari sini kita dapatkan ini menjadi 2FR ditambah 2FR ditambah 10FR ditambah 3FR dikurang ini berarti menjadi 4FR. Nah, ini 4 kemarin bisa kita coret, berarti ini akan kita jumlahkan hasilnya 13F kali R. Nah, inilah resultan torsi dengan poros di O. Oke. Nah, inilah untuk momen gaya atau torsi. Kalau adik-adik kurang paham, kamu bisa tanyakan di kolom chat atau kolom komentar. Demikian yang bisa Mr. Bin sampaikan. Terima kasih, tetap semangat, sampai ketemu di bagian yang kedua. Thank you.